Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dimas Muhammad Sabilul Alif. Di sini saya akan membahas mengenai topik perbuatan melawan hukum dan selamat menyaksikan. Selanjutnya kita akan membahas topik perbuatan melawan hukum. Nah, dalam ranah hukum perdata, sudah tidak asing lagi nih istilah perbuatan melawan hukum atau onreh matih Nah, perbuatan melawan hukum sendiri diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Nah, PMH tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati. Nah, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat, PMH sendiri mengarah kepada pemaknaan yang sangat luas, yakni dengan mengartikan hukum tidak sama dengan undang-undang. Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari si pelaku yang melanggar atau melawan hukum. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perbuatan melawan hukum. Sejarah perbuatan melawan hukum sendiri sejak ares kasus Lindenbaum Cohen tanggal 31 Januari 1919, perkara tersebut melibatkan dua kantor percetakan yang saling bersaing, satu milik Lindenbaum dan satu milik Cohen. Suatu hari, pegawai yang bekerja di kantor Lindenbaum dibujuk oleh Cohen agar memberitahukan nama-nama pelanggannya. Berikut juga dengan penawaran yang diberikan kepada mereka. Dengan data itu, Cohen bisa memanfaatkan data-data tersebut untuk membuat suatu penawaran baru yang akan membuat orang-orang lebih memilih kantor percetakannya daripada kantor Lindenbaum. Namun, perbuatan Cohen tersebut cepat diketahui oleh Lindenbaum. Akibatnya, Lindenbaum langsung mengajukan gugatan terhadap Cohen di muka pengadilan Amsterdam. Selain mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Cohen, Lindenbaum juga menuntut ganti rugi atas perbuatan Cohen tersebut. Akhirnya, melalui putusan Hoogstraat atau Mahkamah Agungnya Belanda pada tanggal 31 Januari 1919, Lindenbaumlah yang dinyatakan sebagai pemenang. Hoogstraat menyatakan bahwa pengertian perbuatan melawan hukum di pasal 1401 BW termasuk pula suatu perbuatan yang melanggar hak-hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kesusilaan. Sebelum adanya ares tersebut, pengertian perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata atau pasal 1401 BW Belanda hanya ditafsirkan secara sempit. Yang dikatakan, perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau onwet matih. Putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Ares Lindenbaum Cohen yang kemudian telah memperluas pengertian hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang atau hukum tertulis saja,
tetapi juga hukum yang tidak tertulis. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Nah, hal-hal apa saja sih yang dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? Yang pertama, melanggar hak orang lain. Nih, melanggar hak orang lain ini dapat dikatakan sebagai hal-hal yang menyangkut mengenai perbuatan melawan hukum. Nah, jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum, dalam hal ini bukan hanya perseorangan saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Namun, orang ini dapat terdiri dari mereka yang dirugikan secara idealismenya. Nah, kemudian yang kedua, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku. Dalam hal ini, kewajiban menurut undang-undang artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik. Yang ketiga, bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan kepatutan. Nah, apa yang dikenal sebagai bertentangan dengan kepatutan? Nah, dari sini perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan juga perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur perbuatan melawan hukum. Nah, apa saja unsur-unsur perbuatan melawan hukum? Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yakni adanya suatu perbuatan. Ini sudah sangat jelas sekali ya, jika perbuatan melawan hukum harus adanya suatu perbuatan. Nah, perbuatan yang nampak secara aktif juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif. Artinya, tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan. Konsep perbuatan di sini merupakan perbuatan positif dan perbuatan negatif. Nah, yang kedua, yakni perbuatan melawan hukum. Ini sudah sangat jelas sekali ya, jika perbuatan melawan hukum harus ada perbuatan yang melawan hukumnya. Unsur perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku. Nah, ini sudah sangat jelas sekali, jika perbuatan melawan hukum harus ada perbuatan yang melanggar suatu undang-undang yang berlaku. Nah, yang kedua, yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum. Ini sudah sangat jelas sekali menurut kita, karena melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum itu sudah sangat dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Nah, yang ketiga, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Kemudian yang keempat, perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau Godsdienst. Dan yang kelima, perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, melanggar hukum atau onrehmatik sama dengan melanggar undang-undang atau onwehmatik. Nah, kemudian yang ketiga, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai unsur perbuatan melawan hukum, yakni adanya kesalahan dari pihak pelaku. Ini sudah sangat jelas sekali, jika perbuatan melawan hukum harus ada pelaku yang melakukan kesalahan. Nah, suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut, yakni adanya
unsur kesengajaan, adanya unsur kelalaian, kemudian tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf seperti keadaan overmah, membela diri, tidak waras, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke unsur yang keempat, yakni ada kerugian bagi si korban. Ini sudah sangat jelas sekali jika ada korban yang mengalami kerugian dari si pelaku yang melakukan kesalahan ini. Nah, penghitungan ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum didasarkan pada kemungkinan adanya 3 unsur, yaitu biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan atau bunga. Biasanya, kerugian itu dihitung dengan jumlah uang. Berdasarkan jurisprudensi, ganti kerugian diakui adalah kerugian material dan imaterial. Selanjutnya yang kelima nih, adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Ini yang kelima, unsur yang kelima. Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan adalah sebab dari suatu kerugian, maka perlu diikuti teori adequate Vororzaking dari von Kris. Menurut ini, yang dianggap sebagai sebab adalah perbuatan yang menurut pengalaman manusia normal sepatutnya dapat diharapkan menimbulkan akibat. Dalam hal ini, kerugian. Jadi, antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan langsung. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Nah, yang pertama, ketentuan pasal 1365 KUH Perdata mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum, baik karena berbuat atau karena tidak berbuat. Yang kedua, yakni pasal 1366 KUH Perdata lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian atau dapat dikatakan sebagai onrahmatih genelaten. Kitab Undang-Undang Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi 2 golongan, yaitu tanggung jawab langsung. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan adanya interpretasi yang luas sejak tahun 1919, yakni pada kasus Ares Lindenbaum Cohen dari pasal 1365 KUH Perdata. Maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban untuk membayar ganti kerugian. Kemudian yang kedua, tanggung jawab tidak langsung. Menurut pasal 1367 KUH Perdata, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai perbuatan melawan hukum, sejarah mengenai perbuatan melawan hukum, hal-hal apa saja yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, kemudian unsur-unsur apa saja mengenai perbuatan melawan hukum, dan juga pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kita semua.